memang mau berubah, sebenarnya mau berubah. Tapi yang saya harapkan buatnya Pak Ustadz sih, gimana caranya biar saya bisa diberikan sedikit nilai berharga di mata orang. Iya. Jadi gini Mas Ruben, kan begini, permata itu, emas berlian itu jatuh di kubangan apa ini, got sekalipun, dia masih bernilai. Tapi ketika di lingkungan apa namanya tadi, di got kotoran tadi itu, nilainya tidak berharga. Tapi maka dia harus keluarkan dia. Keluarkan apa? Cuci dia, bersih dia, bawa ke toko emas, bawa ke toko berlian, bayar jalan, nilainya akan muncul. Apa maknanya? Manusia itu sesungguhnya seperti berlian, dia tetap bernilai. Tapi ketika dia hidup dalam kubangan lumpur penuh noda dan dosa, maka nilainya menjadi hilang dia. Tapi ketika dia ditarik, diangkat dia disiram, dicuci. Apa maknanya cuci? Ditaubati, taubat. Dicuci dia, kemudian dilap dia. Dilap itu artinya apa? Ibadah, hiasi dengan nilai kebaikan, maka dia nanti akan menjadi moncer, menjadi bernilai yang luar biasa. Jadi Mas Ruben juga seperti itu. Jadi jangan larut di dalam alam sekarang ini menyesali, oke iya, dulu mengapa ayahanda seperti itu? Mungkin dia sedang tersesat. Nggak ada orang yang menolong ayahanda. Lah, sekarang Mas Ruben nggak boleh mencontoh ayahanda itu kemudian trauma ini berkepanjangan. Mas Ruben harus memulai dari inner power, kekuatan diri, bangkit, berkawan dengan orang baik, nanti Mas Ruben akan seperti berlian tadi itu. Yakinlah. Kata Allah, Allah tidak la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan pernah memberikan beban di luar batas kemampuan hambanya, pasti akan dikasih. Yang kedua apa? Setiap kesulitan yang dialami oleh hamba, pasti Allah akan berikan jalan keluar. Mas Ruben harus yakin Allah sedang menguji, Allah tidak ingin menarik yang lebih baik. Mas Ruben harus menjemput itu. Saya kira itu. Dan insya Allah, Allah akan berikan yang terbaik untuk Mas Ruben. Maaf nih, saya pengen nanya, tapi ibu Mas Ruben tahu nggak dengan kegiatan Mas Ruben selama di Jakarta itu seperti apa? Kehidupannya seperti apa? Tahu, tapi kalau memang kehidupan saya yang udah hancur seperti ini, tidak. Mas Ruben masih rindu ketemu sama ibunda? Kalau memang dibilang rindu, memang sangat rindu. Sangat rindu Mas Ruben? Mas Ruben, tadi kan Mas Ruben mengatakan ingin berubah ya, ingin kembali ke jalan yang baik ya. Setelah dari sini bimbingan Ustadz, nanti juga bisa komunikasi dengan Ustadz di belakang ya. Ini saya mau tanya, mau nggak Mas Ruben melakukan perubahan demi mamanya? Kan Mas Ruben sayang sama mamanya. Mau, kalau untuk orang tua pasti saya mau, apapun saya lakukan. Apapun pasti saya taruhkan. Mas Ruben kangen nggak sama ibunya? Sama mamanya? Kangen. Mas Ruben kalau kita hadirkan mamanya, Mas Ruben senang? Mau? Oh, bisa, kalau saya dihadirkan ke sini. Ya, kita coba ya, kita komunikasi dengan tim Tawakal ya. Kita berusaha ya. Silakan Ibu. Silakan. Ngobrol di sini ya. Sambil duduk kita ngobrol di sini ya. Alhamdulillah Allah telah pertemukan. Ini atas izin Allah Mas Ruben. Ini atas izin Allah, kru diberikan kemudahan, dihadirkan sehingga Mas Ruben bisa bertemu. Mas Ruben senang tim Tawakal bisa menghadirkan ibunya. Ini mama saya. Iya. Nah, Ibu, setelah Ibu mendengar apa yang dikatakan Mas Ruben tadi, bagaimana perasaan Ibu? Siapapun anak saya tetap menyayanginya. Iya. Memang saya yang salah. Maafkan anak. Maafkan juga Ruben, Pak. Ya. Ruben janji akan jadi laki-laki yang bisa membanggakan Papa untuk selamanya. Ruben janji gak akan buat Papa susah. Ruben mau berubah demi Mama. Jadi Mbak Angel, Mas Mario, pada pagi hari ini kita mendapatkan pelajaran yang berharga. Pelajaran apa? Yang pertama bahwa di luar lingkungan kita, di luar diri kita masih banyak saudara-saudara kita yang mungkin sedang tersesat, sedang salah jalan. Maka kita harus memiliki kewajiban moral. Untuk apa? Untuk mengembalikan saudara-saudara kita supaya kembali pada jalannya.
pagi hari ini Mas Ruben bersama ibundanya yang tadi mungkin sesungguhnya datang ke Jakarta, Mas Ruben ingin membahagiakan orang tua. Tapi ternyata apa yang terjadi di Jakarta terjebak atau dijebak atau kejebak, banyak cara lah orang sesungguhnya keburukan itu senantiasa terus ingin mengajak pada keburukan. Maka ketika orang sedang di ujung jalan yang buntu itu, kadang orang mengalami keterputusasaan, maka inilah tugas kita, orang yang lebih mengerti bagaimana mengajak dan menyelamatkan. Nah, pagi ini adalah Mas Ruben ingin merubah dirinya, ingin kembali. Salah satu apa misinya? Ingin membahagiakan orang tua, ingin membahagiakan mamanya. Dan yang kedua adalah seorang ibu, apapun keadaan anaknya, dia tidak akan pernah merelakan seperti itu. Dan pasti ibu dengan kasih sayangnya yang tak bertepi, tak berbatas itu, ingin mengembalikan anaknya dengan cintanya, ingin membangkitkan anaknya. Dan mudah-mudahan inilah memberikan pelajaran kepada kita semua para ibu. Sayangilah anak Anda sebagai seorang anak, sayangilah ibumu, dan harapan masa depan itu jauh lebih baik daripada mengulang peristiwa masa lalu. Ini amalan apa yang mungkin seharusnya dilakukan Mas Ruben biar nanti bisa ke depannya kembali ke jalan yang benar dan mungkin bisa kembali ke jati dirinya yang sebenarnya? Iya, yang pertama Mas Ruben, kembalilah kepada tuntunan ilahi. Makanya kan samudra Allah, samudra maaf Allah itu amat sangat luas, maka jemputlah itu. Yang kedua, rahmat Allah menyelimuti pada seluruh hambanya dalam keadaan apapun, maka kembali kepada rahmat Allah. Apa salah satunya? Mas Ruben pertama, taubat kepada Allah, Mas Ruben ya. Taubat kepada Allah. Yang kedua apa? Sholat 5 waktunya ditunaikan. Ya mungkin dulu rajin, sekarang mungkin sedang tidak pernah atau mungkin sedang tersesat, kembali untuk tuntunan itu. Yang dulu masih ingat baca-baca Quran, berzikir, maka berzikirlah seperti itu. Maka dengan cara seperti itulah maka Allah akan menerangi hati kita yang semula gelap menjadi terang dan kemudian menuju jalan. Yang kedua untuk ibunda. Ibunda ini Allah titipkan pusaka yang sangat berharga untuk anak-anaknya. Salah satunya apa? Pusakanya, doanya itu tidak ada batas, tidak ada hijab antara Allah dengan orang tua. Maka bermunajatlah kepada Allah, meminta apa? Agar anandanya Mas Ruben ini diberikan hidayah oleh Allah, dituntun oleh Allah supaya kembali pada jalan lurus. Yang kedua, Allah murahkan pintu rezekinya supaya bisa membahagiakan orang tua. Saya kira itu Mario dan Mbak Enjang. Ibu, ini kan ujian buat ibu dititipkan anak seperti itu ya. Ada nggak yang ingin ibu pertanyakan kepada Pak Ustadz? Apa yang harus ibu lakukan setelah pulang dari acara ini? Bapak tanya aja langsung ya. Pak Ustadz, Iya. bagaimana saya menghadapi semua ini untuk anak saya? Ya, yang pertama ibu harus menguatkan kesabaran. Ibu sedang diuji gitu. Kenapa apa itu Mas Ruben seperti ini? Bukan karena tanpa sebab, karena mengalami guncangan jiwa, tekanan psikis yang luar biasa di masa kecil, masa mudanya. Maka kemudian ketika remaja dewasa tumbuh seperti ini. Yang kedua, ibu meminta kepada Allah, mudah-mudahan Allah mengembalikan watak dasar dan watak asli perilaku dari Mas Ruben. Yang ketiga, ibu membimbing dia, mengajak ke tempat-tempat yang lurus, apa? Majelis ilmu, berkawan dengan orang baik, orang yang soleh. Maka mudah-mudahan dengan cara seperti ini Mas Ruben akan bisa kembali. Yang ketiga, kalaupun bekerjalah di lingkungan yang baik supaya Mas Ruben tidak kembali pada alam lamanya ini gitu loh. Saya kira dengan cara seperti itu. Dan yang paling terakhir, ibu jangan putus-putusnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala melalui sholat dan lain-lainnya. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu Allah menurunkan pertolongan pada ibu dan kepada Mas Ruben. Ya, jadi intinya seberat apapun, sedosa apapun manusia, tidak ada kata terlambat untuk bertobat ya Pak Ustadz ya. Betul, Mbak. Iya. Baik, terima kasih Pak Ustadz sudah sama. di sini membimbing kita semua yang ada di sini ya Pak Ustadz ya. Dan buat Mas Ruben sama Ibu, semoga bisa menjadi pelajaran ya. Dan Mas Ruben kita doakan yang terbaik untuk keluarganya. Baik pemirsa Tawakal, semoga kita bisa memetik pelajaran yang berharga dari kisah yang disampaikan oleh Mas Ruben di sini. Kalau begitu saya Mario Wirix dan rekan saya Angel Elga pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.